Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, ayyuhal ahibba, ikhwani wa akhawati fillah, a'azakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada kesempatan malam yang mulia ini kita kembali dipertemukan oleh Allah di dalam kajian kita di dalam mengkaji tafsir Al-Qur'anil Azim, atau yang lebih dikenal dengan tafsir Ibn Katsir. Kita mengharap mudah-mudahan kehadiran kita senantiasa diridhai dan diberkahi oleh Allah, dan mudah-mudahan pula Allah melimpahkan kepada kita rahmat, hidayah dan taufiknya. Ahibati ikhwani wa akhwati fillah, a'azakumullah. Pada kesempatan malam yang mulia ini kita melanjutkan kajian kita di dalam tafsir surat At-Taubah, yang mana kita sampai pada ayat nomor 36, yaitu firman Allah tabaraka wa ta'ala, inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalikad dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Berfirman Allah tabaraka wa ta'ala, sesungguhnya jumlah bulan-bulan di sisi Allah ada 12 bulan di dalam kitab Allah. Pada hari Allah ciptakan langit-langit dan bumi, daripadanya ada 4 bulan haram. Yang demikian itu adalah agama yang lurus. Maka janganlah kalian mendolimi diri-diri kalian pada bulan-bulan itu, dan perangilah orang-orang musyrikin secara umum sebagaimana mereka memerangi kalian secara umum. Dan ketahuilah bahwasannya Allah Subhanahu wa ta'ala bersama orang-orang yang bertakwa. Di dalam ayat yang mulia ini Allah tabaraka wa ta'ala menjelaskan kepada kita tentang bulan yang ada di dalam satu tahun, bahwasannya jumlah bulan yang ada di dalam 1 tahun itu ada 12 bulan, dan 4 di antara bulan itu adalah bulan haram. Ini adalah ketentuan yang
ada di dalam kitab Allah, dan itu adalah ketentuan yang telah Allah tentukan sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Bahwasannya bulan itu 12 bulan dan 4 diantaranya adalah bulan haram. Maka dari itu Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala membawakan di dalam tafsir ayat ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala dengan sanadnya dari Abi Bakrah bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di dalam hajinya, yakni haji wada. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala inna zamana qad istadaraka hayatihi yauma khalaqas samawati wal ard." Ketahuilah, sesungguhnya zaman itu telah kembali seperti keadaannya semula, seperti keadaannya semula pada hari Allah menciptakan langit dan bumi. As-sanatu isna asyara syahran. 1 tahun itu berjumlah 12 bulan. Minha 3 bulan secara berurutan, Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram wa Rajab Mudhar alladhi baina Jumada wa Sya'ban, dan Rajab Mudhar yang Rajab itu di antara bulan Jumada wa Sya'ban. Tsumma qala, kemudian Rasul mengatakan di dalam khutbahnya itu, ayu yaumin hadza, hari apakah ini? Qulna Allahu wa rasuluhu a'lam, kami mengatakan Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Fasakata, maka beliau diam. Hatta dhananna annahu sayusammihi bighairi ismi, sampai kami menyangka bahwasannya beliau sallallahu alaihi wasallam akan memberi nama dengan selain daripada nama yang telah ada. Qala, beliau bersabda, alaisa yauman nahr, bukankah hari ini hari nahr? Qulna bala, kami mengatakan iya. Tsumma qala, kemudian beliau bersabda lagi, ayu syahrin hadza, bulan apakah ini? Qulna Allahu wa rasuluhu a'lam, kami mengatakan Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Fasakata, maka beliau diam. Hatta dhananna annahu sayusammihi bighairi ismih, sampai kami menyangka beliau akan memberi nama bulan ini dengan selain daripada namanya. Kemudian beliau berkata, qala alaysa dzulhijjah, bukankah bulan ini bulan Dzulhijjah? Qulna bala, kami mengatakan iya. Tsumma qala, kemudian beliau berkata, ayyu baladin hadza, negeri apakah ini? Qulna Allah wa rasuluhu a'lam, kami mengatakan Allah dan Rasul yang lebih mengetahui. Hatta dhananna annahu sayusammihi bighairi ismi, sampai kami menyangka bahwasannya Rasul akan memberi nama selain daripada namanya. Qala, Rasul mengatakan, alaysat baldah, bukankah ini al-baldah, yakni nama lain daripada Makkah? Qulna bala, kami pun mengatakan iya. Qala, Rasul mengatakan, fa inna dima'akum,
wa amwalakum wa ahsibuhu qala wa a'radakum alaikum haramun ka hurmati yaumikum hada fi syahrikum hada fi baladikum hada. Dikatakan oleh beliau, maka sesungguhnya darah-darah kalian dan harta-harta kalian, dan aku menyangka, beliau berkata, wa a'radakum, dan harga diri, kehormatan kalian atas kalian haram, seperti haramnya hari kalian ini, di dalam bulan kalian ini, dan di dalam negeri kalian ini. Wasatal kauna rabbakum, dan kalian akan menjumpai Tuhan kalian. Fayas'alukum an a'malikum, maka Allah akan menanyakan kalian tentang amalan-amalan kalian. Ala la tarji'u ba'di dhalalan yadribu ba'dukum ba'dha yadribu ba'dukum riqaba ba'd ala hal balagh. Dikatakan, ketahuilah, janganlah kalian kembali kepada kekufuran. Janganlah kalian kembali menjadi orang-orang yang sesat, dullalan, yang saling membunuh sebagian kalian, saling memukul leher-leher sebagian kalian, leher sebagian yang lainnya. Ala hal balagh, bukankah aku telah menyampaikan? Ala yuballighu syahidu minkumul ghaib, hendaknya menyampaikan orang yang menyaksikan di antara kalian sekarang ini, orang yang tidak hadir. Fala'alla man yablughuhu yakunu fala'alla man yuballighuhu yakunu aw'alahu min ba'di man sami'ahu, dan bisa jadi orang yang disampaikan kepadanya menjadi lebih faham tentangnya daripada sebagian orang yang mendengarkannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari di dalam tafsirnya dan yang lainnya, dan diriwayatkan oleh Muslim dari hadisnya Ayyub dari Muhammad, yaitu Ibnu Sirin, dari Abdurrahman ibn Abi Bakarah, dari bapaknya Abi Bakarah. Yani hadis ini adalah hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dan Imam Ahmad. Di dalam hadis yang mulia ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang apa yang disebutkan oleh Allah Tabaraka wa Taala di dalam firman-Nya, sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah Subhanahu wa Taala berjumlah 12 bulan. Di dalam kitab Allah, pada hari Allah menciptakan langit dan bumi, dan 4 di antaranya adalah bulan haram. Dikatakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasannya pada saat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam haji, kedudukan daripada bulan-bulan itu telah kembali seperti sedia kala pertama kali Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan langit dan bumi. Hal ini dikarenakan orang-orang musyrikin itu melakukan tindakan yang disebut dengan nasi'ah. Tindakan nasi'ah. Nasi'ah itu mengajukan bulan haram, mengakhirkan bulan haram sesuai dengan kebutuhan mereka. Kalau mereka ingin perang, maka bulan haramnya diundur. Sekarang perang, bulan haramnya kapan? Nanti kita undur bulan ini, sesuai dengan kesepakatan mereka. Nanti diajukan. Dan pada hari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan Hajjatul Wada, maka pada tahun itu semua kembali kepada kedudukan seperti Allah ciptakan, kedudukan semula seperti pada waktu Allah ciptakan langit dan bumi. Makanya bulan-bulan haram tepat pada apa? Pada tempatnya, pada waktunya.
Tidak ada yang dikedepankan, tidak ada yang diakhirkan. Maka itulah yang dikatakan oleh Rasul, inna zamana qad istadara kahayatihi yauma khalaqallahu samawati wal arda. Sesungguhnya zaman itu telah kembali kepada bentuknya, yakni kepada keadaannya pada hari Allah ciptakan langit dan bumi. Minha arba'atu hurum. Di antara bulan-bulan itu ada bulan yang haram. Bulan-bulan yang haram, yang diharamkan peperangan di dalamnya. Kemudian Rasul mengatakan salasatun mutawaliyat. 3 bulan haram yang berurutan, yaitu diawali daripada bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian Muharram. Bulan ini diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara hikmah adalah karena di dalam bulan ini disyariatkannya haji. Dan haji itu pada tanggal 10 Dzulhijjah atau pada bulan Dzulhijjah, dari mulai tanggal 8 sampai tanggal 13 atau 14. Maka untuk orang itu haji membutuhkan perjalanan yang aman. Maka dari itu hikmahnya adalah agar supaya orang yang menunaikan haji itu ada di dalam keamanan. Maka diharamkan padanya peperangan. Maka dari itu inilah hikmah daripada kenapa bulan haram itu diharamkan di dalam sebelum Dzulhijjah dan sesudah Dzulhijjah. Karena orang haji itu butuh aman di dalam perjalanan menuju haji dan aman ketika pulang dari haji. Maka dari itu sehingga ini mutawaliyat, salasatun mutawaliyat, 3 bulan secara berurutan, yakni Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Dikatakan penamaan Dzulqa'dah memiliki qa'dah artinya qu'ud, duduk, diam. Maksudnya adalah dikarenakan pada bulan itu duduk dari peperangan, yakni diam dari peperangan sehingga tidak ada perang. Dzulhijjah karena bulan itu memiliki syariat daripada syariat haji, ibadah haji. Dan Muharram karena di situ ada ziyadatut tahrim, tambahan di dalam pengharaman, yakni dia adalah bulan yang diharamkan untuk berperang padanya. Makanya di sini salah satu mutawaliyat Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram. Kemudian wa Rajabu Mudhar. Rajabu Mudhar, yang dimaksud dengan Rajabu Mudhar ini untuk menjelaskan bahwasannya yang dimaksud dengan Rajabu Mudhar itu adalah Rajab yang menurut Bani Mudhar, yaitu Rajab yang mana baina Jumada wa Sya'ban. Rajab yang ada di antara apa? Di antara apa? Jumada, yakni bulan Jumadil Akhir dengan Sya'ban, yaitu yang kita kenal dengan bulan Rajab sekarang ini. Hal ini untuk menepis anggapan yang lain daripada bulan Rajab, karena sebagian kabilah Bani Rabi'ah menganggap ada Rajab Bani Rabi'ah. Rajab Bani Rabi'ah itu adalah ma baina Sya'ban wa Syawal, apa yang ada di antara Sya'ban dan Syawal, yaitu Ramadan. Maka ini berbeda. Tapi yang dimaksud oleh bulan Muharram itu, bulan yang haram itu adalah Rajab Mudhar. Rajab Mudhar yaitu Rajab antara
kemudian Rasul menjelaskan baina Jumada wa Sya'ban. Baina Jumada wa Sya'ban, yakni antara Jumadil Akhir dan Sya'ban, itulah yang dikenal dengan sebutan Rajab Mudhar. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan dikatakan bahwasannya dahulu orang-orang Arab mereka mensyariatkan umrah di bulan-bulan Rajab ini. Makanya ada kemudian apa yang dahulu diamalkan dengan sebutan umrah Rajabiyah, karena mereka biasa melakukan umrah di bulan Rajab. Kemudian setelah itu Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang apa hikmah daripada bulan-bulan haram. Maka Rasul mengatakan, ayu yaumin hadza, ayu yaumin hadza, hari apakah hari ini? Ini adalah metode di dalam mengambil perhatian tentang apa yang ingin disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang sesungguhnya orang semua tahu hari apakah hari itu, tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam seakan-akan ingin menyampaikan sesuatu yang penting. Maka para sahabat menangkap hal itu, sehingga ketika ditanya hari apakah ini, para sahabat tidak menjawab hari Nahar. Tidak begitu, karena mereka faham Rasul akan menyampaikan sesuatu yang penting, sesuatu yang sebelumnya mereka belum ketahui. Maka dari itu Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika bertanya para sahabat dengan penuh memahami maksud daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka mengatakan apa? Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kami ingin mendapatkan informasi baru. Seakan kami ingin mendapatkan informasi baru. Sampai kemudian Rasul diam, seakan-akan kami menyangka Rasul akan memberi nama selain daripada namanya. Kemudian ditanya tentang bulan apa ini, mereka pun juga menjawab hal yang sama. Ketika ditanya tentang negeri apakah ini, maka mereka pun mengatakan hal yang sama. Maka ini adalah karena mereka faham Rasul akan menyampaikan sesuatu yang selama ini belum disampaikan, sehingga mengatakan Allah dan Rasulnya mengetahui. Maka Rasul kemudian mengatakan, bukankah hari ini hari Nahar? Baru mereka mengatakan, iya ya Rasulullah. Bukankah bulan ini bulan apa? Dikatakan bulan Dzulhijjah. Bukankah negeri ini adalah negeri Al-Baldah, yakni Makkah? Maka kemudian Rasul menyampaikan, maksudnya di sini ini adalah hari yang haram, hari yang agung, iya kan? Di bulan haram dan di negeri haram. Ada 3 pengharaman. Harinya adalah hari yang haram. Kemudian bulannya bulan yang haram. Dan negerinya negeri yang haram. Ingat, di sini ada 3 keharaman yang begitu besar. Kemudian Rasul mengatakan, inna dima'akum, mengingatkan tentang darah-darah kalian. Sesungguhnya darah-darah kalian, wa amwalakum, dan harta-harta kalian, wa a'radakum, dan kehormatan-kehormatan kalian, haramun alaikum, haram atas kalian. Haram atas kalian. Dan keharamannya itu setara dengan hurmati yaumikum hada, seperti keharaman hari kalian ini. Wa syahrikum hada, dan bulan kalian ini. Wa baladikum hada, dan negeri kalian ini. Maka ini menunjukkan tentang bahwasannya bagaimana orang-orang tidak boleh, orang-orang Islam tidak boleh saling mendolimi yang satu yang lainnya. Tidak di dalam di dalam darah, tidak di dalam harta, tidak di dalam kehormatan. Maka jangan di antara kita
menggibahi orang Islam yang lainnya, melecehkan orang Islam yang lainnya. Maka ini adalah pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hajatul wada. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wasatal kauna rabbakum, kalian akan menjumpai Tuhan kalian. Kalian akan menjumpai Tuhan kalian. Fasayas'alukum, dan Allah akan menanyai kalian tentang masalah ini. Kalian akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang masalah ini. Allah akan menanyai kalian tentang amalan-amalan kalian. Di antaranya adalah amalan tentang bagaimana sikap perbuatan kalian terhadap sesama kalian. Di samping Allah akan nanyakan tentang amalan-amalan yang lainnya. Akan tetapi permasalahan yang pertama kali Allah akan tanyakan pada hari kiamat, di antara hubungan antara yang satu dan yang lainnya adalah tentang masalah darah. Maka dari itu hati-hatilah kalian di dalam menumpahkan darah seorang muslim. Dan juga di antara harta, dan juga di antara kehormatan daripada saudara kalian orang muslim. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, ketahuilah, katanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, la tarji'u, jangan kalian kembali menjadi orang-orang kafir yang menghalalkan darah orang muslim yang satu dan yang lainnya, sehingga membunuh sebagian orang muslim yang lainnya. Maka ingatlah, pada masa akan ada orang-orang yang menghalalkan darah orang muslim yang satu dengan muslim yang lainnya. Ini isyarat kepada mereka orang-orang takfiri. Orang-orang takfiri. Siapa? Orang-orang yang mengkafirkan kaum muslimin sehingga menganggap halal darah orang Islam, sehingga menganggap darah orang Islam halal. Maka mereka adalah orang-orang kufar, orang-orang yang dikabarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kembali menjadi dullal, orang-orang yang sesat, yang membunuh, memenggal leher sebagian mereka, sebagian yang lainnya. Mereka adalah orang-orang yang menganggap halal darah kaum muslimin. Mereka adalah orang-orang kafir. Maka kemudian Rasul mengatakan, halahal balagt, ketahuilah apakah aku telah menyampaikan. Di dalam satu riwayat Rasul mengangkat Allahumma syhad, Allahumma syhad, yakni Rasul mengangkat telunjuknya dan kemudian menunjuk ke bawah seperti Allahumma syhad, Allahumma syhad, ya Allah saksikan, ya Allah saksikan aku telah menyampaikan kepada umatku. Kemudian Rasul berpesan agar orang yang hadir menyampaikan kepada orang yang tidak hadir. Yakni orang yang hadir pada saat itu menyampaikan kepada orang yang hadir pada saat itu, dan termasuk menyampaikan kepada orang yang datang kemudian. Seperti kita sekarang ini, kita tahu ini akibat dari apa yang disampaikan oleh mereka yang hadir pada saat itu. Maka dari itu ini adalah pesannya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ini sekaligus tafsir daripada apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam ayat-ayat ini. Maka inilah penjelasannya. Maksudnya arba'atu hurum, 4 yang haram, diharamkan padanya untuk mendolimi. Yani minha arba'atu hurum, maksudnya adalah diharamkan padanya untuk mendolimi. Fala tadlimu fihinna anfusakum, dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jangan kalian mendolimi diri-diri kalian pada bulan-bulan itu. Dikatakan di sini sebelumnya, dzalika dinul qayyim, itu adalah agama yang lurus.
Dikatakan oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala, ai hadza huwa syar'ul mustaqim. Yani inilah syariat yang lurus. Min imtithali amrillah, di dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Fi ma ja'ala minal ashhuril hurum, pada apa yang Allah jadikan daripada bulan-bulan haram. Wal hadhu biha ala ma sabaqa min kitabillahil awwal, dan mengikuti dengannya apa yang telah ditetapkan oleh Allah di dalam kitab Allah yang pertama. Maka ini 4 bulan yang haram itu adalah ketetapan yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Dan di sini maksud daripada 4 bulan itu yang haram, Allah Subhanahu wa taala mengatakan fala tadlimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian mendolimi diri-diri kalian di dalam 4 bulan itu. Dikatakan di dalam tafsir fala tadlimu fihinna anfusakum, janganlah kalian mendolimi padanya diri-diri kalian. Ada 2 tafsir. Tafsir yang pertama yang mengatakan bahwasannya fihinna, pada hinna itu maksudnya adalah pada bulan haram. Pada bulan haram itu jangan kalian mendolimi diri kalian sendiri, yakni berbuat kezaliman, karena hakikatnya perbuatan dosa apapun itu adalah mendolimi diri sendiri. Diri sendiri yang dimaksud pula adalah di antara kita. Maka jangan kita mendolimi di antara kita, seperti yang telah ditegaskan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis tadi. Sehingga di sini janganlah kalian mendolimi diri-diri kalian padanya. Ini kembali kepada apa? 4 bulan haram. Di samping maksudnya di sini disebutkan 4 bulan ini bukan berarti di selain 4 bulan kita boleh mendolimi, akan tetapi menegaskan bahwa keharaman berbuat kedoliman di 4 bulan ini lebih besar dosanya daripada di bulan yang lainnya. Makanya ini seperti seorang yang berbuat dosa, seperti seseorang yang berbuat dosa. Makanya dikatakan oleh Ibnu Katsir di dalam hal ini, katanya Ibnu Katsir, ai fi hadhil ashhurul muharramah li'annaha akat wa ablaq fil ithmi min ghairiha kama annal ma'asi fil baladil haram tadha'afa liqaulihi ta'ala wa may yurid fihi bi ilhadin bidulmin nudhikhu min adzabin alim. Dikatakan yakni di dalam 4 bulan ini, Ashurul Muharramah ini, dikarenakan jangan kalian mendolimi di dalam 4 bulan yang haram ini, dikarenakan apa? Akad, karena keharamannya lebih ditekankan, wa ablaq, dan lebih ablaq, yakni lebih sangat di dalam dosanya daripada selainnya, sebagaimana bahwasannya kemaksiatan yang dilakukan di negeri haram itu akan menjadi berlipat-lipat dosanya, seperti yang dikatakan oleh Allah Ta'ala, wa may yurid fihi bi ilhad bidulmin nudhikhu min adzabin alim. Dikatakan barang siapa yang menginginkan pada negeri haram dengan suatu penyimpangan, dengan kezaliman, maka kami akan timpakan padanya azab yang pedih. Coba, di negeri haram belum berbuat, baru menginginkan, sudah diazab dengan azab yang pedih. Jadi di negeri haram, di Mekah, bukan saja perbuatan yang dilarang, tapi keinginan berbuat yang haram itu juga dilarang. Karena Allah mengatakan apa? Famay yurid, ingin saja tidak boleh. Dan dampaknya adalah
Allah timpakan padanya adab yang pedih. Bukan berbuat, tapi ingin saja sudah tidak boleh. Ini untuk mengagungkan tempat yang diagungkan oleh Allah. Makanya orang yang masuk masjid ingin berzina di masjid saja jangan punya niatan seperti itu. Ini tempat yang berbeda daripada yang di luar. Orang di dalam masjid hanya ingin melakukan perbuatan kebaikan. Sebagaimana pula orang yang datang ke Mekah hanya untuk melakukan perbuatan ketaatan kepada Allah. Jangan orang datang ke Mekah untuk berbuat maksiat. Jangan orang datang ke Mekah untuk berbuat maksiat. Seperti orang yang haji, orang umroh, niatnya umroh karena umroh di sana gabung laki dan perempuan, dia ingin senggol orang-orang perempuan, orang-orang perempuan Arab ingin disenggol, maka ini adalah keinginan untuk berbuat kezaliman. Maka Allah akan timpakan baginya adab yang pedih. Allah akan timpakan padanya adab yang pedih. Maka dari itu ini adalah keinginan yang buruk. Orang datang ke Mekah hanya untuk berbuat ketaatan kebaikan. Keinginan berbuat kezaliman, maka itu berdampak pada Allah akan timpakan adab yang pedih. Walaupun belum berbuat, apalagi berbuat. Apalagi berbuat. Sebagian mengatakan bahwasannya fala tadlimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian mendolimi di dalam bulan-bulan. Hinna di situ adalah di seluruh bulan. Jangan kalian mendolimi diri kalian di dalam bulan-bulan itu, karena semua bulan itu memang kedoliman diharamkan. Karena kedoliman diharamkan. Walaupun juga sepakat mereka bahwasanya kedoliman di bulan haram itu lebih besar. Sebagian mengartikan makna fala tadlimu fihinna anfusakum, seperti Ibnu Jarir At-Tabari mengartikan makna fala tadlimu fihinna anfusakum, yakni jangan mendolimi kalian padanya. Maksudnya adalah seperti yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy dan juga orang Arab pada umumnya, yaitu mereka membolak-balikkan bulan haram. Ini adalah pilihan daripada Ibnu Jarir At-Tabari. Maka kita katakan bahwasannya semuanya benar. yakni bahwasannya kita tidak boleh membolak-balikkan seperti yang dilakukan oleh orang Arab terdahulu, mengakhirkan, mengedepankan sesuai dengan kehendak mereka seperti yang ada pada ayat berikutnya. Demikian pula kita tidak boleh berbuat kezaliman di dalam bulan-bulan yang haram tadi. Di samping kita juga tidak boleh berbuat kezaliman di bulan-bulan yang lainnya. Tapi hurmatu ashhuril hurum, kehormatan daripada bulan haram itu menjadikan keharaman di sana lebih besar, dan dosa yang dilakukan di sana menjadi lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala memilih dari tempat-tempat di antara tempat-tempat yang ada, tempat-tempat yang Allah pilih yang menjadi lebih mulia, sebagaimana Allah memilih waktu-waktu, juga ada waktu-waktu yang paling mulia. Maka Ashhurul Hurum ini di antara bulan-bulan yang mulia yang Allah muliakan, maka ini adalah syiar Allah, syiar-syiar Allah. Maka wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan syiar Allah itu termasuk daripada ketakwaan di dalam hati. Maka jangan mendolimi, yakni jangan berbuat kedoliman, berbuat dosa di dalam bulan-bulan ini secara khusus. Kemudian Allah tabaraka wa taala mengatakan waqatilul musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kafatan,
dan perangilah orang-orang musyrikin secara keseluruhan sebagaimana mereka memerangi kalian secara keseluruhan. Di dalam ayat ini berbeda pendapat ulama. Maksudnya, sebagian memaksudkan makna perangilah mereka secara keseluruhan, yakni sudah tidak ada lagi Ashhurul Hurum untuk perang. Karena apa? Karena faktanya orang-orang musyrikin, yakni itu sudah tidak lagi mengindahkan tentang bulan haram, sehingga kita boleh memerangi mereka secara total. Kapan saja kita mau perang boleh, iya kan? Dasarnya apa? Karena mereka sudah tidak lagi mengindahkan tentang perang, tentang bulan haram. Ini adalah satu pendapat, dan ini adalah tafsir dikatakan adalah jumhur mengatakan seperti itu. Ini sudah tidak, ayat ini memansuhkan tentang ketentuan Ashhurul Hurum. Pendapat yang kedua yang mengatakan bahwasannya tidak, bahwasannya hal ini, ayat ini tidak mengatakan seperti itu. Ayat ini mengatakan agar kita di dalam memerangi orang-orang musyrikin itu totalitas, dan tidak berarti kita itu tidak mengikuti aturan dan ketentuan yang menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakni Ashhurul Hurum tetap ada, keharaman untuk kita berperang itu tetap ada sesuai dengan ketentuan, dan keharaman itu keharaman di dalam ibtida, keharaman di dalam kita memulai perang. Kalau di dalam kita memulai perang, kita tidak akan memulai perang di bulan haram. Tapi kalau kita diserang di bulan haram, maka kewajiban kita memerangi mereka sebagaimana yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, Asy-syahrul haramu bisyahril haram wal hurumatu qisas faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimithli ma'tada 'alaikum. Bulan haram dengan bulan haram dan diharamkan qisas, maka siapa yang i'tada 'alaikum, siapa yang mendolimi kalian, maka balaslah kedoliman sesuai dengan apa yang mereka, yakni tidak, siapa yang menyerang kalian, maka seranglah mereka seperti apa yang mereka menyerang kalian. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wala tuqatiluhum 'indal masjidil haram hatta yuqatilukum fihi fa in qatalukum fi fa in qatalukum faqtuluhum. Dikatakan oleh Allah, janganlah kalian memerangi mereka indal masjidil haram, ketika kalian ada di masjidil haram, hatta yuqatilukum fi, sampai mereka yang memulai untuk memerangi kalian. Kalau mereka memerangi kalian, maka perangilah mereka. Maka kita tidak mengawali, tapi kalau mereka memulai, kita akan membalas. Maka dari itu, ini adalah, dan yang rajih di dalam hal ini adalah pendapat yang kedua, bahwasannya ketentuan bulan haram itu masih tetap berlaku. Perintah untuk memerangi secara totalitas itu bukan dalam arti menghalalkan bulan haram, tapi agar kita secara totalitas berperang melawan mereka, karena mereka pun totalitas di dalam memerangi kita. Dan ini kira-kira kesimpulan daripada tafsir Ibnu Katsir, karena kalau kita membaca semuanya maka tidak cukup waktu ini. Kesimpulan yang ada di dalam tafsir Ibnu Katsir, wallahu taala a'lam. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah, wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dan mungkin di akhir daripada ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, saya lupa, innallaha ma'al muttaqin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang yang bertakwa.
Ma'iyah di sini adalah ma'iyah dalam arti al-aun, yakni pertolongan, wan nasr, dan pembelaan. Allah akan selalu membela dan bersama memberikan kemenangannya untuk orang-orang yang bertakwa. Yakni siapa yang bertakwa, menjaga aturan-aturan Allah, pasti Allah akan berikan padanya kemenangan, dan itu harus menjadi keimanan dan keyakinan kita. Wallahu taala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.